Halo, selamat pagi Anita. Selamat pagi, Bu. Wah, Ibu sangat senang sekali bisa melakukan konseling individual ini bersama Anita. Bagaimana kabar Anita? Baik, Bu. Eh, Orang tua Anita sehat, Nak? Sehat, Bu. Sekarang Anita sedang apa? Sibuk nggak? Sedang istirahat aja, Bu. Baru selesai beberes rumah. Baiklah kalau begitu. Jadi begini, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan melakukan kegiatan konseling. Dan sekarang adalah kesempatan kita untuk melakukan konseling individual pada hari ini. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Anita tahu atau pernah mendengar atau pernah mengikuti konseling individual? Belum pernah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Nah, dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship atau hubungan muka ke muka, atau hubungan antar empat mata. Nah, di sini terjadi antara konselor dengan individu. Ketika seseorang konselor bertemu secara pribadi dengan seorang siswa untuk tujuan konseling. Dalam konseling individual ini memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini merupakan yang paling penting dan paling utama dalam konseling individu. Karena konselor harus merahasiakan selalu semua data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli yang berkenaan dengan pelayanan konseli. Kemudian ada asas sukarela, kesukarelaan dan keterbukaan, yaitu dalam pelayanan konseling individu, konseli harus secara sukarela melakukan layanan ini dan terbuka terhadap semua informasi yang mendukung pelaksanaan konseling individu. Kemudian asas kemandirian, yaitu konseli dibimbing agar dapat memahami dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian ada asas kekinian dan kegiatan, yaitu dalam pelaksanaan konseling individual, permasalahan yang dihadapi oleh konseli harus merupakan masalah yang sedang dihadapi konseli saat itu. Dan dalam penyelesaiannya, konseli harus berperan aktif untuk mencapai tujuan dari konseling. Kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan dan keahlian, yaitu dalam pelaksanaan konseling individu tidak boleh terlepas dari norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan konseling individu. Harus dilakukan oleh seorang konselor yang ahli di bidangnya. Apakah Anita dapat memahaminya, Nak? Iya, Bu. Saya dapat memahaminya. Baiklah, Nak. Nah, di sini Ibu ingin memberitahukan bahwa setelah Ibu membagikan angket melalui Google Form tentang masalah perkembangan sosial. Nah, Ibu menemukan bahwa Anita masih sulit atau kurang dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Benar seperti itu, Nak? Gimana ya, Bu? Iya, Bu. Itu benar. Saya merasa sulit untuk bersosialisasi dengan baik pada teman-teman. Bisa Anita jelaskan gimana maksud kamu, Nak? Iya, Bu. Terkadang saya merasa kurang percaya diri di depan teman-teman saya. Juga sulit untuk bergaul, membuka diri kepada teman. Sehingga teman-teman saya ada yang mengganggu saya, Bu. Bisa Anita ceritakan penyebabnya, Nak? Di sekolah saya tidak punya banyak tempat guru. Saya lebih sering menyendiri di kelas atau bahkan hanya bermain dengan satu atau dua teman saja. Saya juga merasa tidak percaya diri. Saya punya teman yang baru pun saya takut untuk menemaninya. Apakah saya bisa berteman dengan mereka? Jika saya begitu, saat kerja kelompok pun saya tidak berani berkata-kata. Saya lebih memilih diam. Begitu ya, Nak.
Selain itu, apakah ada alasan lain yang membuat Anita sulit bersosialisasi dengan teman? Atau apa penyebab yang paling mempengaruhi Anita? Gimana ya, Bu? Kamu jangan ragu, Nak. Ibu akan menjaga rahasia kamu. Iya, Bu, saya tidak ragu. Saya bingung mulai dari mana. Apa yang memberatkan pikiran kamu, Nak? Gimana ya, Bu? Saya sulit bersosialisasi dengan teman saya karena saya merasa malu dengan teman-teman saya. Saya ingin menghubungi teman atau menyapa teman, tetapi saya enggan melakukannya. Saya bingung bagaimana cara menegur mereka. Selain itu, saya juga takut jika mereka tidak mau menyapa saya atau tidak ingin dekat dengan saya. Orang tua saya juga protektif. Mereka selalu berproteksi. Itu yang membuat saya agak cemas, termasuk dalam hal bergaul. Orang tua saya banyak melarang saya untuk keluar rumah, main atau bertemu dengan orang lain. Mereka sering bilang, jangan ikut-ikutan teman kesana kemari. Mungkin dia bukan teman yang baik. Atau hati-hati dalam bergaul dengan orang lain. Oh, jadi begitu yang paling mempengaruhi kamu. Iya, Bu, apalagi karena sikap orang tua saya yang selalu berprotektif, teman yang pernah dekat dengan saya pun jadi menjauh. Jadi saya pernah merasakan ditolak oleh teman saya. Saya pernah ajak teman saya bermain, tapi karena sikap orang tua saya, mereka jadi bilang sama saya, aku nggak mau lagi main sama kamu, ntar orang tua kamu marahin aku. Nanti aku dituduh yang buat kamu jadi nakal. Jadi waktu teman bilang gitu, Nah, jadi waktu teman kamu bilang begitu, apa yang kamu lakukan, Nak? saya hanya diam, Bu. Saya pulang ke rumah dan menangis di kamar saya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah Anita mau seperti itu terus? Nggak punya teman, dijauhin, jadi pendiam? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin Anita harus membuktikan kepada orang tua Anita bahwa Anita bisa menjaga diri, nggak terpengaruh hal buruk dari luar. Anita juga harus berani menyapa teman. Belum tentu kan mereka seperti yang Anita katakan. Iya, Bu. Nah, lantas menurut Anita gimana caranya? Mungkin saya harus membuka diri terkhusus kepada kedua orang tua saya terkait apa yang saya rasakan. Saya akan tunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa bersosialisasi tanpa terpengaruh buruk. Saya juga harus membukakan diri untuk memulai percakapan dengan teman dan tidak takut. Saya juga bisa percaya diri. Saya juga percaya diri ketika bertemu dengan teman-teman saya dan menerima diri saya. Saya juga akan mau beraktivitas kelompok dengan teman-teman saya. Ya, benar. Terus gimana lagi? Saya akan mencoba mengembangkan potensi yang saya miliki, Bu, dan mengembangkan kreativitas saya sehingga saya lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari saya. Nah, bagus sekali, Anita. Jadi, kapan kamu akan merealisasikan ucapan kamu itu? Kapan kamu akan mewujudkannya? Saya akan mencobanya dari sekarang, Bu. Bagus. Anita harus melakukan apa yang Anita katakan tadi, ya, Nak. Jadi, Ibu bisa simpulkan bahwa Anita harus lebih percaya diri di depan umum. Jangan takut. Harus lebih berani berbicara dengan orang lain. Nah, Anita juga harus menggali potensi dan kreativitas Anita. Iya, Bu.
Baiklah nak, sebelum pembicaraan kita ini kita tutup, bagaimana perasaan Anita setelah melakukan konseling individual ini nak? Saya merasa juga lebih tenang setelah melakukan konseling. Saya apa yang harus saya lakukan, Bu, supaya saya bisa mengatasi masalah dan kesulitan saya dalam bersosialisasi. Nah, Anita harus yakin bahwa Anita bisa ya nak. Nah, baiklah. Sebelum kegiatan kita berakhir, apakah masih ada yang ingin Anita sampaikan? Tidak ada, Bu. Jadi, Ibu mau bertanya, kira-kira kapan kita bisa melakukan konseling individual ini lagi? Hari Sabtu saja, Bu. Baiklah, hari Sabtu. Nah, sesuai kesepakatan kita akan melakukannya di hari Sabtu. Kemudian, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Anita sampaikan? Tidak, Bu. Saya kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Terima kasih atas kesediaan Anita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik.